Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Devi dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya yaitu Muhammad Dafa Putra Pratama, Marani Dwi Kusumaningrum dan Erika Oktaviana Putri. Kami akan mempresentasikan presentasi kami yang berjudul Fraud dalam Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu program pemeriksaan pajak untuk mendeteksi fraud. Dampak positif perkembangan sistem teknologi informasi telah melahirkan suatu teknik bantu audit yang nantinya sangat diharapkan dapat memudahkan pekerjaan auditor, yaitu teknik audit berbantuan komputer atau TABAK, atau juga disebut Computer Assisted Audit Techniques. Nah, ini dapat mendukung pelaksanaan tugas auditor dalam mendeteksi fraud, di mana TABAK adalah penggunaan komputer dalam kegiatan pemeriksaan dan merupakan alat yang membantu auditor dalam mencapai tujuan pemeriksaan yang mengacu pada prosedur pemeriksaan atau audit yang mengkhususkan untuk pengujian data dan perangkat lunak. Selanjutnya, ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dengan teknik audit berbantuan komputer atau TABAK, antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada audit sampling. Komputer berperan dalam menghitung parameter sampel, memilih sampel, dan menilai hasil sampel. Yang kedua ada simulasi. Komputer digunakan dalam menilai software yang dimiliki oleh klien. Yang ketiga, pengumpulan data yang akan diuji. Dan yang keempat, penelaah analisis. Yang kelima, penyusunan kertas kerja pemeriksaan. Yang keenam, kalkulasi, pembandingan, dan manipulasi data. Yang ketujuh, kalkulasi telaah analisis. Yang selanjutnya yang kedelapan, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu. Yang kesembilan, korespondensi audit standar. Yang kesepuluh, pemeriksaan kelengkapan data, konsistensi, alokasi, dan ketepatan. Yang ke-11, pemeriksaan rumus proses bisnis. Yang ke-12, membandingkan integritas data. Yang ke-13, ikhtisar, sort, merge, split, ratio untuk analisis data. Lalu yang ke-14 ada membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang akan dilakukan. Selanjutnya adalah pemeriksaan bukti permulaan, yang memiliki pengertian pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Bukti permulaan itu sendiri adalah keadaan, perbuatan, atau bukti berupa keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa ada dugaan kuat telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh siapapun itu yang tentunya dapat menimbulkan kerugian pendapatan negara. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan informasi data, laporan, dan pengaduan yang telah diterima atau diperoleh, kemudian dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen atau pengamatan. Untuk pemeriksaan bukti permulaan itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu secara terbuka dan secara tertutup. Bedanya adalah pada jenis yang terbuka akan dilakukan pemberitahuan secara tertulis perihal pemeriksaan bukti permulaan kepada pihak tersebut, sedangkan secara tertutup dilakukan tanpa pemberitahuan tentang adanya pemeriksaan bukti permulaan. Secara ringkas, ada 9 tahap pelaksanaan pemeriksaan bukti permulaan. Yang pertama, penerbitan surat perintah pemeriksaan bukti permulaan. Yang kedua,
tim pemeriksa wajib meminjam dan mengamankan berkas-berkas WP yang diperlukan dalam pemeriksaan yang ada di KPP tempat WP terdaftar. Yang ketiga, seluruh dokumen, catatan, pembukuan, atau data elektronik yang berkaitan dengan pemeriksaan, baik yang dikuasai oleh WP maupun pihak ketiga, wajib dipinjam dan diamankan oleh tim pemeriksa. 4. Apabila diperlukan, pemeriksa dapat melakukan penyegelan. 5. Pemeriksa harus memanggil para calon tersangka, calon saksi, atau pihak-pihak lain yang berkaitan untuk memperoleh keterangan yang diperlukan dan harus dituangkan dalam bentuk berita acara permintaan keterangan. Yang keenam, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa memang terdapat bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, maka akan diusulkan ditindaklanjuti dengan penyidikan. 7. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam laporan pemeriksaan bukti permulaan yang harus mencantumkan hal-hal yang dibutuhkan. 8. Pemeriksaan bukti permulaan dapat dilaksanakan di kantor DJP, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas WP, tempat tinggal WP, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa. 9. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan pada jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku di DJP dan dalam hal dipandang perlu dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Selanjutnya adalah mengenai penyidikan pajak. Seperti yang telah disampaikan di slide sebelumnya bahwa pemeriksaan bukti permulaan dapat ditindaklanjuti dengan penyidikan apabila memang ditemukan bukti yang cukup. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan memiliki arti serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Tujuan utama dari penyidikan adalah untuk menemukan bukti sekaligus tersangka yang melakukan tindak pidana dalam perpajakan. Dalam pasal 44 ayat 1 UU KUP, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan DJP yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan. Secara ringkas, pelaksanaan penyidikan memiliki serangkaian kegiatan, yaitu yang pertama persiapan penyidikan, yang kedua penindakan dan pencegahan, yang ketiga pengolahan barang bukti, yang keempat pemeriksaan tersangka dan saksi, 5 laporan kemajuan pelaksanaan penyidikan, keenam pemberkasan, dan yang ketujuh penghentian penyidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan peradilan pajak. Berdasarkan dengan UU nomor 14 tahun 2022 tentang pengadilan pajak, dikatakan bahwa pengadilan pajak ini merupakan sebuah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman atas wajib pajak atau penanggung pajak yang mencari sebuah keadilan dalam sengketa pajak yang dialaminya. Nah, dalam struktur organisasi pengadilan pajak yang dijelaskan pada UU nomor 14 tahun 2022, yaitu terdiri dari 1 pimpinan, 2 hakim anggota, 3 sekretaris, 4 panitera. Di mana pimpinan dari pengadilan pajak ini terdiri dari seorang ketua dan wakil ketua dengan jumlah paling banyak 5 orang. Untuk wakil ketua, jumlah dari wakil ketua yang ditetapkan dapat lebih dari 1 orang ini didasari pada banyaknya jumlah sengketa pajak yang harus diselesaikan. Dan nantinya tugas dari setiap wakil ketua dapat disesuaikan dengan jenis pajak, wilayah kantor perpajakan, atau jumlah sengketa pajak yang ada. Tugas dan wewenang pengadilan pajak. Berdasarkan dengan UU nomor 14 tahun 2022, pasal 31, 32, dan 33, wewenang dan tugas pengadilan pajak itu sendiri yaitu yang pertama ada pengadilan pajak ini memiliki kewenangan yang bersifat administratif, di mana memiliki arti bahwa lingkupnya berada dalam administrasi negara. 2. Pengadilan pajak memiliki tugas dan wewenang dalam memeriksa dan memutus hal-hal yang berkaitan dengan sengketa pajak. 3. Bertanggung jawab dalam memeriksa dan memutus sengketa atas keputusan keberatan pada tingkat banding, kecuali ditentukan lain sesuai dengan UU yang berlaku. Yang keempat yaitu pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa gugatan yang berkaitan dengan pelaksanaan penagihan pajak atau keputusan pembetulan atau keputusan lainnya sesuai dengan pasal 23 ayat 2 pada UU KUP. Kelima, pengadilan pajak memiliki wewenang dalam mengawasi kuasa hukum yang memberikan bantuan hukum kepada pihak yang sedang bersengketa dalam sidang pengadilan pajak.
Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu pengadilan pajak memiliki peranan, yaitu sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir yang bertugas dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Dalam periksaan sengketa pajaknya, pengadilan pajak memiliki wewenang untuk memanggil atau meminta data dan keterangan yang berkaitan dengan sengketa pajak dari pihak ketiga sesuai UU yang berlaku. Gugatan. Gugatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada pengadilan pajak. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penagihan pajak adalah 14 hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan selain gugatan dimaksud pada angka 2 adalah 30 hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Kadang di luar kekuasaan penggugat, perpanjangan jangka waktu pada angka ayat 4 adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan di luar kekuasaan penggugat. Terhadap satu pelaksanaan penagihan atau satu keputusan diajukan satu surat tagihan, menurut Marsyarul pada tahun 2005. Terkait dengan banding ini dapat diajukan oleh wajib pajak, ahli warisnya, seorang pengurus atau kuasa hukumnya. Apabila selama proses banding, pemohon banding meninggal, banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon banding pilot. Pelaksanaan putusan. Putusan pengadilan pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang. Kecuali peraturan perundang-undangan mengatur lain apabila putusan pengadilan pajak mengabulkan sebagian atau seluruh banding. Kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% sebulan untuk paling lama 24 bulan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Salinan putusan atau salinan penetapan pengadilan pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh sekretaris dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal putusan pengadilan pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 hari sejak hari tanggal putusan setelah diucapkan. Putusan pengadilan pajak harus dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal diterima putusan. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku. Kemudian yaitu ada PK, peninjauan kembali. Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali kepada Mahkamah Agung melalui pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan pajak. Permohonan peninjauan kembali dapat dicabut sebelum diputus, dan dalam hal sudah dicabut, permohonan peninjauan kembali tidak dapat diajukan lagi. Peradilan pidana. Peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum melalui sebuah mekanisme yang meliputi kegiatan bertahap yang dimulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh lembaga permasyarakatan. Adapun proses peradilan pidana menurut sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia ini dilaksanakan beberapa tahap. Yang pertama ada 1, penyelidikan dan penyidikan, kedua penuntutan, ketiga pemeriksaan di sidang pengadilan, keempat pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan. Penyidikan dan penyelidikan. Penyidikan atau penyelidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus segera dilakukan oleh penyelidik atau penyidik jika terjadi atau timbul persangkaan telah terjadi suatu tindak pidana. Untuk itu harus segera diusahakan apa hal tersebut sesuai dengan kenyataan. Benarkah telah dilakukan suatu tindak pidana, dan jika iya, siapa pembuatnya? Persangkaan atau pengetahuan adanya tindak pidana ini dapat diperoleh dari 4 kemungkinan, yaitu kedapatan tertangkap tangan yang pertama, yaitu sesuai dengan pasal 1 butir 19 KUHP. Kemudian karena adanya laporan. Kemudian juga bisa karena adanya pengaduan. Dan yang terakhir yaitu diketahui sendiri oleh penyidik. Penuntutan. Di bidang penuntutan dikenal 2 buah asas, yaitu asas oportunitas dan asas legalitas. Asas oportunitas menghendaki, walaupun bukti-bukti cukup tentang kesalahan tersangka, tetapi jika penuntut umum berpendapat bahwa akan lebih banyak kerugian bagi kepentingan umum dengan menuntut tersangka tersebut daripada tidak menuntutnya, maka ia berwenang untuk 61 menyampingkan
Adapun asas legalitas mengendaki apabila terjadi suatu tindak pidana, maka penuntut umum wajib menuntut setiap orang yang telah melanggar undang-undang pidana tersebut. Pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hukum acara pidana dikenal 4 pihak dalam sidang pengadilan. Yang pertama itu ada pandangan terdakwa, di mana dilukiskan sebagai pandangan subjektif dan dari posisi subjektif. Kedua, pandangan penasihat hukum. Ini yaitu merupakan pandangan objektif dari posisi yang subjektif. Ketiga, pandangan penuntut umum adalah pandangan subjektif dari posisi yang objektif. Keempat, pandangan hakim adalah mempunyai pandangan objektif dari posisi yang objektif. Pelaksanaan putusan pengadilan. Putusan pengadilan negeri baru dapat dijalankan apabila sudah mendapatkan kekuatan pasti, kecuali apabila terdakwa memohon pertangguhan menjalankan putusan selama 14 hari dalam tempo mana terpidana berniat akan memajukan permohonan gerasi kepada presiden. Biasanya keputusan dapat dijalankan terhadap tertuduh hanya setelah keputusan tadi menjadi keputusan terakhir. Dengan perkataan lain, apabila upaya-upaya hukum yang biasa telah ditempuh, hukum yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia merupakan pengecualian. Penyanderaan. Penyanderaan menurut pasal 1 angka 21 UU nomor 19 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa adalah pengekangan sementara waktu kebebasan menanggung pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Agar penyanderaan tidak dilaksanakan sewenang-wenang, maka harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yaitu ada syarat kuantitatif, yaitu apabila penanggung pajak mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya 100 juta. Dan syarat kualitatif yaitu diragukannya itikat baik penanggung pajak dalam melunasi utang pajaknya dan telah dilaksanakan penagihan pajak sampai dengan surat paksa. Yang jadi perlu diperhatikan, penyanderaan hanya bisa dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan pejabat setelah dapat izin tertulis dari menteri atau gubernur dengan isian yang minimal. Pertama adalah identitas penanggung pajak, kedua alasan penyanderaan, ketiga izin penyanderaan, keempat lamanya penyanderaan, dan 5 tempat penyanderaan. Penanggung pajak yang tidak melunasi utang pajak setelah lewat jangka waktu 14 hari terhitung sejak tanggal surat paksa diberitahukan bisa dilakukan penyanderaan. Namun penyanderaan tetap bisa dilakukan bagi penanggung pajak yang telah dilakukan pencegahan. Tempat penyanderaan ini harus memenuhi syarat. Yang pertama itu tertutup dan terasing dari masyarakat, mempunyai fasilitas terbatas. 3 yaitu mempunyai sistem pengaman dan pengawasan yang memadai. 4 jika tempat penyanderaan belum dibentuk, penanggung pajak dititipkan di rumah tahanan negara dan terpisah dari tahanan lain. Kemudian terkait dengan penyitaan dan pelelangan, dalam hal surat paksa sudah diberitahukan lewat waktu 2 kali 24 jam, maka dilakukan penyitaan dengan menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penyitaan ini dilaksanakan sampai nilai barang yang disita diperkirakan cukup untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila utang pajak dan biaya penagihan pajak tidak kunjung dilunasi setelah penyitaan, kemudian dilanjut penjualan secara lelang atas barang sitaan melalui kantor lelang. Paksa badan. Sesuai dengan pasal 1 ayat PMK Agung, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000 tentang lembaga paksa badan. Paksa badan ini merupakan upaya paksa tidak langsung dengan memasukkan seseorang debitur yang beritikat baik ke dalam rumah tahanan negara yang ditetapkan oleh pengadilan untuk memaksa yang bersangkutan memenuhi kewajibannya. Debitur yang beritikat baik, yang tidak baik adalah penanggung atau penjamin hutang yang mampu tetapi tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang-hutangnya, sebagaimana yang telah disebutkan di awal. Penyanderaan dapat dilakukan selama 6 bulan dan diperpanjang setiap 6 bulan, dengan keseluruhan maksimum selama 3 tahun. Kemudian untuk paksa badan ini hanya dapat dikenakan pada debitur yang berikat tidak baik, yang mempunyai utang minimal 1 miliar. Oke, baik. Mungkin untuk presentasi dari kelompok 13 cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.